Baik, selanjutnya untuk pembahasan TO4 UMM, mata pelajaran fisika, kita masuk ke nomor 42. Apabila sebuah bola pejal dapat bergerak dengan bebas dari puncak suatu bidang miring yang licin. Di situ dikasih keterangan koefisien geseknya 0. Maka apa yang terjadi gitu ya. Oke. Di pilihannya itu atau di pernyataan 1, 2, 3, 4 itu yang dibahas adalah apakah bola pejal itu menggelinding atau menggelincir. Dan yang pernyataan nomor 4 itu apakah berlaku hukum kekekalan energi atau tidak. Nah, sehingga dua hal itu yang akan kita bahas ya terhadap sebuah bola pejal yang bergerak turun ya dari suatu puncak di mana bidang miringnya ini tidak punya gaya gesek atau licin. Oke, kita misalkan dulu di sini bidang miringnya dalam keadaan licin ya. Jadi kalau misalkan bidang miring dalam keadaan licin ya, atau saya tulis F ini gaya geseknya ya, itu sama dengan 0 gitu. Maka kalau saya gambarkan, nah ini bidang miringnya, oke, dengan sudut tertentu. Nah kalau ada bola pejal, nah yang namanya pejal berarti di dalamnya itu terisi ya, padat gitu ya. Pejal begini menggelinding bergerak ya dari puncak bidang miring ini. Maka apa yang terjadi? Nah, karena licin, maka di antara bola dengan bidang miring tidak ada gaya atau gaya geseknya 0. Sehingga gaya yang mempengaruhi di sini atau yang menarik bola pejal ini hanya satu, yaitu gaya gravitasi yang berasal dari berat bola pejal tersebut. Nah, jadi bola pejal itu punya berat W, kemudian bisa diuraikan sejajar bidang miring dan tegak lurus dengan bidang miring. Ini sudah kita bahas. Nah, yang sejajar bidang miring ini W sin theta. Nah, sehingga gaya yang menariknya itu hanya satu, yaitu W sin theta. Nah, karena W sin theta ini ya itu berasal dari pusat bola, maka gaya ini tidak menyebabkan bola pejal itu bergerak menggelinding, tapi menyebabkan bola pejal tersebut bergerak menggelincir ya. Jadi gerak yang terjadi akibat gaya W sin theta itu adalah menggelincir. Nah, selanjutnya apakah berlaku kekekalan energi atau tidak? Nah, jawabannya adalah berlaku. Kenapa kok berlaku kekekalan energi? Iya, karena di awal di puncak bidang miring bola ini tidak punya kecepatan, jadi hanya punya ketinggian saja. Nah, kalau saya gambar atau saya tuliskan di sini ketinggiannya, saya anggap di sini adalah H. Kemudian ketika di dasar bidang miring sudah tidak punya ketinggian, tapi sudah di sini punya kecepatan. Jadi V-nya itu ada nilainya, sedangkan V yang di atas itu nilainya sama dengan 0 gitu ya, karena dalam keadaan diam. Sehingga di sini ya kita dapat dilihat ketika di puncak bidang miring bola pejalnya punya energi potensial, sedangkan ketika di dasar bidang miring bolanya punya energi kinetik. Sehingga terjadi kekekalan energi atau semua energi potensialnya itu diubah menjadi energi kinetik ya. Atau kalau diuraikan lagi maka ini menjadi MGH itu sama dengan setengah MV kuadrat. Jadi itu kalau bidang miringnya dalam keadaan licin. Nah, sedangkan kalau misalkan nih ya, bidang miringnya itu kasar, atau gaya geseknya itu tidak sama dengan 0, atau ada nilainya ya. Oke, maka saya bisa gambarkan lagi ulang gini. Nah, ini sudutnya adalah theta, kemudian ini bola pejalnya ya. Nah, karena ada gaya gerak di antara bola pejal dengan bidang miring, maka gaya geseknya kan melawan geraknya. Nah, ini gaya geseknya ke sini gitu ya. Nah, selain itu ada juga gaya tarik ke bawah. Ini berasal dari gaya beratnya atau W sin theta itu. Nah, W cos theta-nya di sini tidak punya pengaruh apa-apa. Seperti ini ya.
Nah, kalau W sin theta tetap ya, itu menyebabkan benda ini bergerak menggelincir ya, menggelincir. Jadi tanpa ada rotasi saja. Jadi bergeraknya itu adalah linear. Nah, ini saya kasih keterangan di sini nih. Ini geraknya linear saja ya. Kalau menggelincir ya. Jadi tetap di sini akan menyebabkan geraknya itu gerak linear ya. Linear. Nah, sedangkan untuk atau akibat gaya gesek ini, bola pejal itu akan mengalami gerak rotasi. Nah, perpaduan antara gerak linear dan rotasi itu akan menyebabkan bola pejal ini bergerak menggelinding akhirnya ya. Menggelinding. Oke. Sehingga bisa disimpulkan ketika bidangnya itu kasar ya, maka akan terjadi gerak linear dan rotasi sehingga bola pejalnya menggelinding. Sedangkan kalau bidang miringnya licin, hanya terjadi gerak linear atau menggelincir saja. Nah, ketika bola pejalnya itu bergerak menggelinding, apakah juga terjadi kekekalan energi? Jawabannya iya juga ya. Sama persamaannya, yaitu EP itu sama dengan EK. Nah, EP-nya bisa diuraikan MGH, cuman EK-nya ada dua macam. Ada EK translasi dan EK rotasi. EK translasi itu yang lurus ya, itu setengah MV kuadrat. Sedangkan EK rotasi itu setengah I omega kuadrat. Jadi sama-sama berlaku kekekalan energi gitu ya. Nah, sehingga nomor 42 ini karena bidangnya licin ya, maka tidak mungkin menggelinding, hanya menggelincir. Sehingga yang benar adalah yang nomor 2 dan yang nomor 4. Oke. Kalau A itu 1, 2, 3 benar, B